Juga udah sempat mention soal akar masalah ya Pak ya di awal tadi. Nah, kalau misalkan setelah akar masalahnya terlihat, terus bagaimana sih Pak cara menerjemahkan hasil social mapping itu menjadi rekomendasi program yang realistis dan tetap sesuai dengan kapasitas perusahaan, Pak? Mm-mm. Ya, eh, ini coba ya kita lihat slide ini ya. Mm-mm. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Yang pertama ini ada satu slide yang saya munculkan di mana ketika kita menentukan program prioritas berangkat dari akar masalah yang ada, kita hubungkan dalam dua sisi. Pertama adalah sisi urgensi bagi warga atau tingkat masalah itu sendiri dirasakan dan kebutuhan dari warga. Kemudian yang kedua adalah dari sisi kesesuaian terhadap bisnis, gitu ya. Nah, ini kemudian kita bisa tampilkan nantinya seperti apa posisinya di empat kuadran ini. Di sini ini contoh saja ya masalah-masalahnya. Di mana di sini bahwa di kuadran yang pertama itu menggambarkan bahwa programnya adalah program yang prioritas. Jadi kenapa ya? Karena urgensi bagi warga tinggi dan kemudian juga kesesuaian bagi bisnis juga tinggi. Artinya adalah masalah ini kalau tidak diatasi berdampak langsung kepada operasi dari perusahaan. Gitu. Nah ini prioritas nih yang harusnya kemudian dilakukan secara serius dan berkelanjutan, gitu ya. Nah, kemudian di kuadran yang kedua ini adalah kuadran di mana urgensi bagi warga tinggi, tapi kesesuaian bagi bisnis rendah. Artinya masalah itu bukan eh, dibuat atau terjadi karena dampak dari perusahaan. Nah, ini bisa menjadi level yang kedua ya sebagai prioritas untuk direspon dalam bentuk dukungan program. Yang paling utama yang di kuadran satu. Nah, ini yang kuadran dua. Yang di kuadran empat ya, itu adalah di mana urgensi bagi warga itu rendah, tapi di sisi lain kesesuaian bagi bisnis ini tinggi. Nah, ini juga sesuatu yang apa namanya bisa menjadi hal yang tidak perlu bagi program Komdev atau juga mungkin perlu ya. Kenapa? Karena kesesuaian bagi bisnis itu tinggi. Nah, ini misalnya adalah program-program yang top down ya. Seperti kayak ada satu perusahaan yang mereka itu ingin mendapatkan sumber energi alternatif gitu. Terus kemudian menawarkan kepada masyarakat untuk menanam sejenis tanaman tertentu, misalnya adalah kaliandra sebagai bahan bakar alternatif. Nah, masyarakat sendiri kan tidak butuh gitu ya, urgensinya bagi warga rendah lah gitu ya. Tetapi bagi perusahaan tinggi. Nah, ini mereka taruh di kuadran 4 dan kalau mereka lakukan itu nanti bentuk dari programnya membutuhkan effort untuk meyakinkan masyarakat ya. Dan secara prioritas ya dia prioritas yang eh, ketiga ya. Ketiga di samping dari kuadran yang pertama dan kuadran yang kedua. Nah, yang kuadran yang ketiga ini sebenarnya adalah urgensi bagi warga rendah dan kemudian juga bagi bisnis juga rendah. Jadi bisa dilakukan bisa tidak. Dia ada di kuadran ya, dia ada di prioritas yang terakhir. Kemudian bagaimana kita bisa menghubungkan antara akar masalah, potensi dan kebutuhan di komunitas. Ini ada satu tabel ya teman-teman ya, untuk bisa kemudian kita coba lihat dan coba integrasikan bagaimana kita menganalisa antara akar masalah dengan potensi dan lakukan kebutuhan komunitas. Eh, di kolom yang paling kiri ini adalah eh, masalah atau gejala ya. Contohnya Eh, di sini masalahnya adalah hasil tangkapan ikan yang menurun secara drastis. Nah, kemudian dilakukan upaya untuk mencari akar masalahnya apa? Ternyata bahwa tangkapan ikan yang menurun secara drastis itu menyebabkan rusaknya area pemijahan ikan akibat alih fungsi lahan dan penebangan mangrove. Ini akar masalahnya. Di sisi lain, ada potensi apa di desa tersebut? Nah, potensinya adalah di sini didapati potensi sumber daya alamnya ya, sisa hutan mangrove yang masih ada dan garis pantai yang luas. Nah, ini potensinya. Nah, disinilah kemudian bisa melahirkan sebuah kebutuhan yang nanti diterjemahkan dalam bentuk program. Apa itu? Kebutuhan akan pemulihan ekosistem laut dan sumber pendapatan alternatif bagi nelayan.
Nah, ini model-model yang kita bisa buat ya untuk bisa mengaitkan antara akar masalah, potensi, dan kebutuhan dari komunitas itu. Ini berikutnya nanti teman-teman bisa lihat sendiri di sini misalnya terkait dengan ekonomi, istri nelayan tidak bisa memiliki pendapatan mandiri. Akar masalahnya apa? Ketiadaan akses modal dan minimnya keterampilan pengolahan produk yang untuk non mentah. Apa potensi atau aset yang mereka punya? Mereka tuh punya potensi tangkapan laut sampingan ya yang melimpah gitu. Nah, kebutuhannya apa? Pelatihan inovasi, olahan makanan, akses permodalan skala mikro, dan pendampingan. Nah, hal seperti inilah kira-kira yang bisa nantinya dilakukan ya untuk bisa merelasikan antara masalah, kan masalah, potensi, dan kebutuhan.